Kemarin pesawat Lion Air, mungkin sudah lihat di media sosial, pendaratan di Kupang dalam keadaan hujan, badai, petir, dan ada keluarga saya di dalam. Saya betul-betul mau mengatakan, karena ditulis di caption, luar biasa pilot Lion Air, profisiat untuk Lion Air pilotnya. Saya katakan bukan hanya pilot, tetapi ada satu kekuatan lain di balik pilot itu yang mengendalikan dia, yakni Tuhan sendiri. Landing di kota Kupang dalam keadaan semua sehat dan selamat. Saya katakan pada keluarga, besok hari Minggu jangan tidur pulas, pergi misa dan ucap syukur. Kalau jadi teman Simon, Yesus lalu berkata kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, anak-anak yang terkasih, kita dengar di dalam bacaan pertama bagaimana Nabi Yesaya dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi utusannya. Yesaya merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya berdosa, merasa dirinya tidak layak untuk menerima rahmat sebesar itu dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah memanggil siapapun, Tuhan tetap memanggil dia. Tuhan pasti punya cara yang kadang-kadang beda dengan cara manusia. Maka saya selalu mengatakan begini, Tuhan itu bukan panggil orang yang mampu atau hebat, tetapi Tuhan memampukan orang yang Dia panggil. Tuhan tidak mungkin dipermalukan oleh orang-orang yang Dia panggil. Maka simbol bara api yang ditaruh di mulut Yesaya mau menggambarkan dia sudah disucikan, dibersihkan, dan siap untuk dipakai Tuhan menjadi nabinya bagi bangsa Israel. Bacaan kedua, Santo Paulus mau mengatakan kepada kita begini, bahwa apa yang diajarkan, apa yang kita terima dari sabda Allah, itu yang kita imani. Santo Paulus mengatakan itu, bahkan dengan sangat rendah hati dia mengatakan, saya adalah orang yang paling tidak layak untuk menerima rahmat sebesar itu. Kenapa? Dia tahu latar belakangnya yang gelap, yang suram. Dari seorang pembenci yang luar biasa menjadi pengajar yang ulet. Dari Saulus dia menjadi Paulus, rasul untuk para bangsa yang luar biasa. Maka mau dikatakan kepada kita begini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, percaya kepada Injil kabar gembira supaya kita tetap teguh berdiri dan diselamatkan di tengah situasi apapun juga, seperti yang dialami oleh Santo Paulus. Percaya Injil artinya kita terima Yesus. Menolak Injil sama dengan kita menolak Yesus. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Tawaran datang dari berbagai tempat, tetapi percayalah, hanya dalam Yesus ada kemenangan.
Injil hari ini menggambarkan dengan luar biasa bagaimana misteri panggilan Petrus dan saudara-saudaranya yang lain ketika mereka mengikuti Yesus. Mereka masuk dalam proses pemuritan, dimuridkan oleh Yesus dengan caranya Tuhan sendiri. Maka saya mulai proses pemuritan Yesus begini. Ketika mereka taat kepada perintah Yesus, ketika Yesus mengatakan kepada mereka, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk tangkap ikan. Ingat reaksi Petrus. Awalnya dia ragu-ragu dan tidak percaya. Mengapa? Orang kalau nelayan sejati tidak mungkin pergi tangkap ikan di siang hari. Siang hari ikan juga kerja, dinas mereka. Biasanya kalau nelayan yang tahu tentang segala macam ilmu perikanan dan penangkapan ikan, dia pergi itu pada malam hari. Tidak mungkin pergi pada siang hari. Maka Petrus sekali lagi dia betul-betul ragu dan tidak percaya. Yesus orang Nazaret, bukan daerah pantai, bicara kepada seorang Petrus yang ahli sekali soal laut dan isinya. Tapi mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada akhirnya dia lakukan juga karena taat. Karena taat. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menjadi taat ini betul-betul kita butuh rendah hati. Kalau tidak sulit. Kalau ada sekolah kerendahan hati, saya pingin sekolah lagi. Karena saya pun kadang-kadang belum rendah hati. Ikut saja yang saya suka dan saya mau. Orang taat butuh kerendahan hati. Kenapa? Karena dia secara tidak langsung dipaksa keluar dari zona amannya. Zona aman diri dan hidupnya yang selama ini sudah seperti itu dia bekerja. Sulit untuk keluar daripada itu. Maka ketaatan membutuhkan kerendahan hati. Selanjutnya, hasil dari ketaatan mereka itu, mereka mengalami mujizat alam yang luar biasa. Ketika mereka menangkap ikan di siang bolong itu dengan jumlah tangkapan yang berlimpah. Ternyata ketaatan itu bisa membawa perubahan dalam hidup kita. Daya ubah karena ketaatan kita. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selanjutnya ketika mengalami mujizat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mereka sadar diri bahwa mereka manusia pendosa. Mereka tidak layak. Sama seperti kita, ketika berhadapan dengan begitu besar atau banyaknya rahmat yang Tuhan berikan untuk kita, kita kadang-kadang bertanya, saya ini siapa? Sehingga Tuhan percayakan begitu besar berkat untuk saya. Memang kadang-kadang kita lupa diri bahwa kita berpikir itu adalah perjuangan saya sendiri. Kemarin pesawat Lion Air, mungkin sudah lihat di media sosial, pendaratan di Kupang dalam keadaan hujan, badai, petir, dan ada keluarga saya di dalam. Saya betul-betul mau mengatakan, karena ditulis di caption, luar biasa pilot Lion Air, profisiat untuk Lion Air pilotnya. Saya katakan bukan hanya pilot, tetapi ada satu kekuatan lain di balik pilot itu yang mengendalikan dia, yakni Tuhan sendiri. Landing di kota Kupang dalam keadaan semua sehat dan selamat.
Saya katakan pada keluarga, besok hari Minggu jangan tidur pulas, pergi misa dan ucap syukur. Kalau tidak, beritanya beda. Bapak Ibu, kadang-kadang kita harus mengakui itu. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kadang-kadang kita melihat dari sisi manusiawi saja. Mata kita melihat itu, lah cuma itu doang. Maka sekali lagi seperti Petrus dan para murid mengatakan pada Yesus, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena kami ini orang berdosa. Maka puncak dari misteri panggilan Petrus dan para murid juga untuk kita, ketika Yesus mengatakan, jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, penjala manusia kok bisa? Jala ikan mudah, tapi tidak mungkin kita menjala manusia. Ini juga sekali lagi bahasa simbol mau mengatakan kepada kita, kita mau menjala manusia, saudara-saudara kita yang lain, lewat kesaksian hidup kita yang baik dan benar. Sekali lagi, mari kita menjadi penjala manusia yang baik dan benar. Kadang-kadang kita belum menjadi orang Katolik yang baik dan benar. Maka mari kita belajar hari ini dari Petrus. Belajar untuk taat. Belajar setiap hari untuk berubah dalam hidup. Dan belajar setiap hari untuk melihat dengan mata iman. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan untuk kita. Siapkan hati untuk menerima panggilan Tuhan. Siap untuk menjadi orang Katolik yang betul-betul bertumbuh dan berbuah kebaikan. Tuhan memberkati kita. Amin.